Saya coba share slide terlebih dahulu. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya. Jadi pada kesempatan yang lalu mungkin kita sudah mendiskusikan ya bagaimana kita melakukan visualisasi ya atas data yang dalam jumlah yang sangat besar. Dan kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan mungkin sedikit teknis ya. Jadi bagaimana cara kita membuat metode visualisasi data ya, bagaimana cara kita membuat grafik yang kira-kira bisa merangkum data-data ya dalam jumlah yang sangat besar ya, sehingga lebih mudah ya untuk dipahami ya. Nah, ini mungkin kira-kira 3 tools, walaupun sebenarnya masih banyak ya tools yang lain ya, yang mungkin bisa menjadi awal ya untuk mencoba ya, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang ada di Google ya, dengan menggunakan Data Studio, atau juga kita bisa menggunakan Preview ya, atau software ya, sebuah open source software ya, walaupun ada juga yang versi berbayarnya ya untuk visualisasi data, atau juga dengan mengentrikan program ya. Jadi dengan menuliskan program dengan menggunakan Python ya, sebenarnya dengan menggunakan library tambahan ya seperti Matplotlib ya, itu sudah cukup ya. Namun kalau ingin tampilannya lebih bagus ya, lebih mungkin secara visual itu lebih menarik ya untuk dilihat orang atau untuk dibaca orang, nah mungkin bisa dengan menggunakan library yang lain ya, seperti misalkan ini yang dicontohkan adalah dengan library Seaborn ya. Nah, ini kalau dengan menggunakan Google Data Studio, nah itu kita bisa mulai dengan membuat project ya, membuat project baru ya, dengan page baru dan mengaitkan data yang dengan report yang sedang dibuat ya. Jadi kita bisa mengaitkan. Nah, ini contohnya sebagai awalan kita bisa membuka data tipe spreadsheet ya, XLS ya, atau mungkin kita kenal sebagai tipenya Excel ya, yang disediakan oleh Google Data Studio. Nah, sebagai contoh misalkan kita pilih data tentang populasi ya, populasi penduduk dunia ya, world population. Nah, kemudian untuk sebenarnya ini banyak ya, banyak negara, namun ini yang ditampilkan adalah yang terbesar ya, mulai dari urutan yang ke atas. Nah, ini kita bisa, kalau di aplikasinya ini bisa kita klik and drag ya, kita tarik, bisa kita maximize ukurannya sehingga kita bisa melihat urutan negara setelahnya ya. Nah, ini diurutkan paling banyak itu China, itu ada penduduknya ada sebesar 13 ya, 13 miliar. Satu 1,3 mungkin ya, 1,3 miliar. Ya, mungkin nilai ini akumulasi ya. Kalau Indonesia kan sekitar 270 juta mungkin ya. Nah, ini angkanya terlihat tidak ini ya, tidak pas ya. Kira-kira seperti itu, tapi kalau urutannya ini kelihatannya benar. Jadi urutan negaranya paling banyak itu Cina, dan India, Amerika, dan Indonesia. Ini kemungkinan nilai akumulasi ya, jadi bukan
nilai saat ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung mengaitkan ya. Kita bisa mengaitkan, kita pilih misalnya kita 10 yang terbesar ya. 10 yang terbesar. Ya, kita ini ya, nilai akumulasi ya, jadi bukan nilai saat ini ya. Karena ini Indonesia 2,3 miliar ya, tidak. Kalau nilai saat ini tentu terlalu besar ya. Jadi ini adalah jumlahan dari nilai-nilai sebelumnya. Kemudian kita pilih 10. Nah, kemudian outputnya ini dalam bentuk terkait dengan geo ya. Jadi geo dimension, country ya, dan kita pilih metriknya atau jumlahnya adalah population. Nah, dengan menggunakan ini maka kita akan melihat ya, jadi tidak sekedar angka-angka seperti ini ya, tanpa kita bisa membayangkan ya lokasinya di mana sih, China, kemudian India di mana, United States di mana, Indonesia di mana. Nah, itu tidak terbayang ya. Nah, namun kalau ditampilkan di visualisasi seperti ini ya, selain nama negara, namun juga peta negara tersebut, nah, maka akan terlihat ya, tergambar dengan jelas yaitu mayoritas atau mungkin sebagian besar penduduk itu menghuni kawasan di Asia. Di kawasan Asia cukup padat ya. Nah, ini karena kita melihat di sini ada color map ya. Jadi ada legendanya atau legend atau keterangan ya. Nah, ini kalau makin gelap berarti jumlah populasinya makin tinggi ya. Nah, kalau warna birunya makin terang, maka populasinya makin sedikit ya. Dan ini tentu sifatnya relatif ya antar nilai ini ya. Nah, ini kita lihat bahwa yang daerah yang terang itu nanti sebagian besar ada di Kanada nih ya, Kanada, kemudian di sebagian Afrika itu kelihatan, atau mungkin di Greenland ya, daerah ini kelihatan terang gitu. Jadi penduduknya relatif sedikit ya. Dan yang agak padat, yang paling padat tentu di Asia ya, ini di China, di India, dan di Rusia ya, Eropa ya, kemudian Amerika ya, yang Amerika padat juga ya, dia lebih gelap ya dibandingkan wilayah-wilayah seperti di Eropa. Nah, selain dengan menggunakan peta ya, visualisasi juga dengan menggunakan tree map ya. Jadi jumlah itu dikorelasikan atau direpresentasikan bukan saja dengan warna, namun juga dengan luasan. Jadi luasan persegi panjang ya, atau rectangle di sini. Nah, sehingga kalau dia nilainya lebih besar ya, untuk jumlah populasinya lebih besar, maka akan lebih luas dan warna birunya lebih gelap. Ya. Sehingga ini kita lihat ada dua yang besar ya, yaitu yang China dan India. Nah, ini kita tinggal mengubah ya tampilannya untuk metriknya ya, populasi, dan tipenya adalah chart tree map ya. Jadi ini namanya tree map. Kemudian dimensinya variabelnya itu adalah country atau negara. Ya, sehingga dengan satu tampilan ini kita sudah punya beberapa feature ya, mulai dari negaranya, ya, kemudian jumlah penduduknya, ya, kemudian ya, jumlah penduduknya dilambangkan dengan luas dan warna. Ya. Jadi kita sekilas melihat itu langsung ketemu ya. Jadi dibandingkan kalau dalam bentuk tabel ya, nah, apalagi tabelnya tidak terurut ke tanah seperti itu akan lebih sulit ya. Namun kalau dengan visualisasi seperti ini,
walaupun ini mungkin tempatnya kita geser ke bawah, ya. Ini kita geser ke kanan dan seterusnya, nah, itu akan sangat mudah ya kita kenali bahwa negara dengan jumlah populasi yang tinggi itu ada di China dan di India. Nah, selain dengan menggunakan tree map, kita juga bisa dengan menggunakan pie chart yang mungkin sudah umum ya, dan biasa ya. Kita tampilan seperti ini, dan kita bisa lihat ya secara langsung ya, mana yang yang jumlahnya paling banyak ya. Yang jumlah paling banyak adalah Cina, kemudian India yang untuk per negara, ya, sedangkan yang 42% ini dibagi dengan negara-negara yang lain ya. Jadi yang ini hanya yang 10 saja ya. 10 besar ya. 10 besar, kemudian yang sisanya itu dibagi. Nanti negara-negara ada sekitar 150 atau 200 negara ya. Itu sisanya dibagi ini ya. Jadi mungkin ini dibagi 100-an lebih negara yang lain. Dan sedangkan hampir 60% itu ada di 10 negara ini. Nah, kemudian juga bisa juga kita representasikan dengan menggunakan scatter ya, atau didistribusikan ya. Namun ini untuk parameter yang lain. Ini parameter bukan jumlah populasi, namun mobile subscription ya, maksudnya berlangganan ya, berlangganan paket data ya, jadi itu sumbu X ya, kemudian pengguna internet ya, pengguna internet itu yang Y ya. Kemudian karena boleh jadi orang mengguna internet tidak selalu dengan menggunakan smartphone ya, bisa jadi mungkin akses untuk membeli perangkat smartphone-nya tidak mudah ya, sehingga masih menggunakan komputer ya, atau mungkin menggunakan fasilitas WiFi. Jadi ada smartphone-nya tapi tidak membeli paket data ya, tapi memanfaatkan akses internet di tempat-tempat yang sifatnya publik ya. Nah, itu dia internet user ya, namun dia tidak memiliki mobile subscription ya. Kemudian ukuran bubble-nya itu adalah populasi. Nah, ini kalau kita lihat yang di sebelah kiri ya, sebelum parameter bubble size itu masuk ya. Nah, itu kita lihat ya. Jadi kalau internet usernya tinggi ya, yang di China tinggi ya. Nah, ini 3,5 miliar ya. Nah, maka otomatis atau mungkin itu diiringi dengan langganan ya, internetnya juga tinggi. Jadi ini linear ya. Ya, demikian juga kalau internet usernya rendah, maka mobile subscription-nya juga rendah ya. Nah, yang di Indonesia nah ini mobile subscription-nya lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan di Jepang ya. Namun internet usernya jauh lebih banyak di Jepang dibandingkan di Indonesia. Nah, itu mungkin fenomenanya di Jepang banyak tersedia internet yang gratis ya, untuk internet yang di tempat-tempat publik mudah mendapatkan koneksi internet yang gratis ya, sehingga mungkin tidak semua orang perlu untuk berlangganan paket data ya, mobile subscription. Nah, ini kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk, nah, maka ini kita lihat Amerika ya, dengan penduduk yang sedikit ya, dibandingkan India ya, nah, ternyata pengguna internetnya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan yang di India ya. Jadi, nah ini kita bisa melihat secara langsung bahwa sebagian besar ya
penduduk atau yang ada di India itu tidak punya bukan internet user ya, karena kita lihat kita lihat ukuran ya atau jumlah populasinya nanti jauh berlipat dibandingkan Amerika. Namun orang Amerika internet usernya tinggi ya, jauh dibandingkan India. Nah ini kalau yang China ini mungkin di sana serba mudah ya untuk akses ya, karena teknologi yang lebih maju, teknologi elektronikanya lebih maju, sehingga dengan jumlah penduduk yang banyak ya, nah ini internet usernya banyak dan mobile subscription-nya juga banyak, jadi linear ya, sifatnya linear, sehingga terpenuhi semua ya. Nah kemudian kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, tadi untuk grafik, nah ini bisa juga grafik-grafik yang lain ya, seperti ini. Nah ini kita lihat kalau dalam rentang waktu ya, tentang waktu. Kita lihat di Cina, nah ini perkembangannya cukup cepat ya. Jadi dalam 10 tahun nanti dia gradien garisnya tuh positif ya, naik ya. Nanti beda dengan tempat-tempat lain ya, seperti di India. India ini relatif statis ya. Nah, di Indonesia cukup tinggi juga ya, namun ada fluktuasi di sini. Sempat naik dan sempat turun lagi. Kemudian dalam bentuk grafik yang lain, nanti kita juga bisa munculkan ya, per tahun ya. Nah, jadi per tahun proporsinya seperti apa, 2014, 2013. Atau kita dengan melihat ini kita juga bisa tahu ya, persentase yang menyebabkan kenaikan tertinggi itu terjadi di tahun yang mana ya. Kalau ini kan kita lihat yang di Cina di tahun 2014 ya, di awal-awal. Nah, kalau misalkan di Indonesia, nah ini 3 tahun berturut-turut ya, 2014, 2013, ini dia turun ya, ini 2012 ya. Itu perkembangannya cukup tinggi ya. Nah ini kemudian kita bisa mengubah style ya. Ini tergantung kebutuhan. Jika ingin backgroundnya terang ya, jika kita ingin backgroundnya gelap ya. Atau merubah warna ya, style warna. Nah ini tergantung report yang ingin kita sajikan ya, tema warnanya apa, biasanya disesuaikan agar lebih seragam, ya lebih menarik untuk ditampilkan. Nah ini juga data ya, tampilan grafik ya, yang bisa memberikan makna. Misalkan ini kalau Anda punya channel bisa silahkan cek ya, dan channel saya yang kanannya viewernya tidak banyak ya. Nah ini kalau yang channel-channel yang sudah terkenal ya, ini jumlah view-nya banyak ya, jadi view-nya banyak jutaan ya. Kemudian berapa lama seorang rata-rata melihat ya, atau menjalankan video itu ya dengan asumsi dilihat ya, dan berapa kali di-share ya. Nah ini data-data yang tergenerate terus ya. Nah, ini data yang akan tersedia dan bertambah dari tiap hari ya. Nah,
Dan bisa kita lihat tampilan ininya, tampilan rangkuman, ya. Rangkumannya. Kemudian kali ini yang time series-nya, yang dengan berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya adalah contoh bagaimana kita menggunakan Tableau ya untuk memvisualisasi data. Ya. Nah, ini kalau ingin mencari data, silahkan juga di kata data ya. Kata data ini sebenarnya situs berita ya, situs berita. Kemudian dia selalu mencoba menampilkan dalam bentuk visual dan kemudian berusaha mengekstrak informasi atau insight yang mungkin muncul ya, atau yang mungkin bisa kita peroleh dari tampilan visual dari data tersebut. Ya, jadi berusaha memberikan ini analisis ya, kira-kira ini maknanya apa ya, mengapa bisa demikian ya, nanti dicoba dianalisis ya dengan yang ada di website kata data. Oke, ini contohnya adalah cadangan ya, cadangan gas alam yang di Indonesia ya. Cadangan, jadi kita bisa langsung ke websitenya ya. Websitenya, kemudian kita unduh ya, kita download filenya, LS-nya, spreadsheet-nya ya, di file tabel. Ya. Unduh. Nah, ini adalah user interface ya dari Tableau. Ini kita coba buka ya file Excel. Ya. Walaupun dataset seperti ini banyak ya yang bisa kita gunakan ya, misalkan dataset di Kaggle ya, itu banyak yang tersedia ya. Jadi yang tipenya spreadsheet, yang image dan seterusnya. Nah, setelah dibuka, maka kebetulan data ini hanya terdiri atas 2 field ya, jadi tahun dan jumlah ya. Nah, maka kita bisa klik and drag ya untuk komponennya, untuk nanti kemudian ditampilkan. Nah, ini pilihannya apa? Misalkan kita memilih bar ya, jadi batang ya, diagram batang, yang mana yang di bawah ini adalah per tahun ya, jadi satu batang 1 tahun ya, dipisah-pisahkan per tahun. Ada juga yang beberapa interval misalkan ya. Nah, ini yang per tahun. Kemudian akan tampil seperti ini ya, sehingga kita bisa melihat cadangan ya, cadangan gas itu mula-mula sedikit kemudian naik ya, mungkin naiknya karena ditemukan ya, bukan yang baru, kemudian turun dan terus turun ya sampai 2020. Berarti ini karena ada pengambilan gas ya, jadi di eksplorasi ya, dieksploitasi diambil ya, sehingga akan ada pengurangan jumlah cadangan. Kemudian di Tableau sendiri juga menyediakan
banyak ya contoh-contoh dataset ya, yang tipe tabel ya. Nah, tabel ada yang XLSX ya, ini Microsoft Excel ya, yang versi lebih baru ya, atau CSV ya, comma separated value kalau tidak salah ya. Jadi per field itu dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian ke bawahnya itu adalah record ya, catatan per item data dalam bentuk report. Nah, misalkan yang atas Netflix, movies, and TV show ya, itu dataset di atas TV siaran TV ya, atau program TV ya, dan film ya, yang tersedia di Netflix ya sejak tahun 2019. Sumbernya di Kaggle ya. Kemudian Eurovision, kemudian Hollywood Most Profitable Stories. Nah, ini mungkin informasi film-film ya yang dirilis ya antara 2007 sampai 2012 ya. Kemudian ada field ya, ada field judul ya, ada field genre ya, genre misalkan film action, drama, atau horor ya. Kemudian studio yang produsennya ya, yang buat movie itu siapa ya. Banyak ya studio-studio di Hollywood misalkan ya. Kemudian profitability keuntungan ya dari hasil tayangan ya film itu, movie. Kemudian rating dan berdasarkan komentar orang-orang, rating. Nah, itu semua dirangkum dalam tabel ya, CSV ya. Sehingga kita bisa melakukan analisis ya, kira-kira pada rentang 2007 sampai 2012 ya, film apa yang kira-kira laku ya, laku keras ya, atau mungkin yang tidak laku ya, studio dari mana ya, yang buat siapa ya, genrenya apa ya. Yang genre yang paling laku misalkan action, tapi ini kok ada action tapi profitnya kecil sekali. Nah, itu nanti bisa dianalisis. Ini mungkin outlier ya, outliernya di mana ya, apakah karena judulnya yang kurang menarik atau apa. Nanti bisa ketemu ya hal-hal seperti itu setelah kita manfaatkan data-data yang terekam ya. Kemudian tema olahraga misalkan ya, tema olahraga ini hasil pertandingan ya, di Piala Dunia ya, pada dari tahun 1930 sampai 2014. Itu data-datanya ada semua ya. Sehingga nanti kalau melihat negara mana sih yang kira-kira sepak bolanya bagus ya dari tahun 1930 sampai sekarang kan ya. Nah, itu kita bisa analisis dari dataset tersebut. Ya, walaupun kalau melihat rentang tahun itu sangat mungkin sekali ya, dan negara yang baru atau negara yang tidak ada lagi ya. Nah, contohnya misalkan Uni Soviet ya, Uni Soviet itu negara besar ya dalam olahraga juga ya. Nah, mungkin tidak sampai ya, mungkin tahun 1990-an ya kalau salah ya, atau mungkin di pertengahan 80-an ya. Nah, sudah tidak ada lagi negaranya ya, jadi negaranya sudah bubar ya. Dan olahraga-olahraga yang lain juga ada. Nah, ini yang saya contohkan penggunaan mobile OS ya, sistem operasi operating system. Kira-kira yang mana yang paling banyak digunakan ya. Tapi ini tahun 2018
2008 ya, 2008. Jadi apa, Android mungkin belum ada ya. Sehingga yang apa, yang dominan waktu itu iPhone sudah ada, kemudian Symbian, ya, PlayStation, ya, CE ya, dan seterusnya. Nah ini juga dataset yang lain, ya, Tour de France, balap sepeda ya, balap sepeda di apa, di Prancis ya. Jadi itu balap sepeda apa, ajang balap sepedanya udah cukup klasik ya, sudah ada sejak tahun 1903 ya. Nah ini bisa dihitung kecepatan ya, juara itu rata-rata berapa ya. Ini kita lihat kalau zaman dulu kecepatan rata-ratanya relatif tinggi ya. Nah kalau yang sekarang makin ke sini kecepatan rata-ratanya turun. Ini karena apa ya? Karena mungkin sepedanya teknologinya ada maju ya, bahannya mungkin lebih ringan ya, sehingga memungkinkan kecepatannya tinggi. Dan jarak tempuhnya, ya, jarak tempuhnya, kemudian itu jumlah etapa ya, karena penyelenggaranya kan lebih dari sehari ya, beberapa hari dengan jarak yang sangat jauh, sehingga ada waktu istirahat ya, 1 hari istirahat dan besoknya lanjut lagi. Ya. Kemudian finishers ini yang sampai selesai ya, jadi mulai dari awal terus sampai selesai sampai garis finish. Ya sudah tentu tidak semuanya juara ya, nah, namun itu sudah prestasi tersendiri, bisa menyelesaikan semua etape, ya, semua stage. Ya. Nah kalau entrance, nah itu yang mulai garis start ya, yang yang mulai dari awal itu 60, tapi hanya sepertiganya saja yang sampai selesai ya, 20 orang saja, 21. Nah kemudian juga kalau selain 88 ini yang sampai selesainya 27 ya, ini juga hampir sepertiganya ya, 90 dengan 30 sepertiganya. Kemudian 24 dan 60 ini juga sepertiganya. Nah ini yang yang parah ini 1906 ya. Dari 80 pesertanya 14 saja yang sampai selesai. Nah, kalau yang lain-lain rata-rata sepertiga atau seperempatnya. Ya. Bahkan yang tahun 1922 finishersnya 38 dan sertanya 123 ya, ini 40 dan 120 ya, dan sepertiga juga. Ya. Jadi rata-rata emang sepertiga yang bisa sampai selesai ya. Nah, kemudian juga negara ya, negara asal. Ya. Nah ini France semua ya. Dan yang dominan ya, Luxembourg pun sebenarnya masih berbahasa Prancis juga ya. Belgium juga sebagian berbahasa Belanda, sebagian berbahasa Prancis ya. Nah ini juga mungkin kalau dari timnya juga Prancis juga ya. Jadi sangat dominan ya suku bangsa Prancis ya. dalam balap sepeda ini Tour de France, walaupun bangsa Prancis yang ada di negara Prancis sendiri maupun bangsa Prancis yang di Luxembourg maupun yang di Belgia. Nah ini kita bisa lihat kecepatan ya, ini kecepatan tadi ya. Jadi kecepatannya makin lama makin tinggi ya, jadi makin bagus mungkin karena teknologi pakaiannya ya, pakaiannya mungkin lebih licin ya, jadi bisa mengurangi hambatan udara ya. Nah, itu semuanya tentu ada diperhitungkan ya, jadi sebisa mungkin tidak memperbesar gesekan ya, karena kan udara itu semacam air juga ya, fluida juga ya,
sehingga kalau ada objek yang bergerak, nah dia bisa ikut menghambat. Ya. Nah, ini teknologi baju atau teknologi sepedanya sendiri, ya, dan seterusnya itu makin berkembang sehingga kita lihat kecepatan, ya, kecepatan pemenang yang balap sepeda Tour de France itu makin tinggi. Ya. Nah, ini yang tadi yang sempat saya singgung, jadi orang mana saja sih yang paling sering menjadi juara? Nah, ini Prancis, kemudian Spanyol, dan Belgia. Ya. Walaupun kita tidak tahu ya Belgianya yang orang Prancis juga atau yang orang Belanda. Ya. Sangat dominan ya Prancis. Kemudian ini yang finishers ya, yang selesai sampai akhir. Dan yang dominan Prancis, Spanyol, Belgia, Italia. Selesainya adalah negara-negara yang lain ya. Dan kita lihat kemudian hal yang lain kita juga bisa tampilkan di tab view itu adalah ini adalah ini gunung meletus ya, gunung meletus. Kemudian labelnya adalah tahun, ya, nama, kemudian korban ya, korbannya itu di yang meninggal ya, itu dilambangkan dengan ukuran ya, dengan ukuran dengan diameter dot ini ya. Ini makin banyak yang korban maka makin besar. Ini kalau tidak salah ini letusan Krakatau ya. Jepang, Kolombia ya. Yang kita bisa pilih berdasarkan rentang waktu tertentu. Nah ini yang yang baru ya, yang baru. Nah ini yang paling banyak korbannya itu di Filipina ya, Gunung Luzon ya. Nah ini tahun 2010 ya di Gunung Merapi ya, di Jogja nih ya. Jadi, lumayan banyak juga yang korbannya 300 tahun. Di Kaliurang ya, yang sudah pernah ke Jogja ditahu ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah visualisasi dengan menggunakan Python dan Seaborn ya. Nah, ini ada contoh-contoh dataset yang mungkin bisa dicoba. Jadi ini untuk untuk melihat grade ya, dari berlian. Jadi ada yang grade-nya grade-nya bagus ya. Ada yang ini yang kurang ya. Ini sedang ya, tengah-tengah. Ini bagus, sangat bagus. Ini sempurna. Jadi simetrisnya kelihatan sekali ya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya ya. Cut maksudnya simetris, cara potongnya bagus seperti ini. Dan kemurniannya dan seterusnya. Ini parameternya sehingga nanti berpengaruh ke harga ya, harga berlian.
Nah, ini kita bisa buat tampilannya ya. Dari dataset ini sebagian besar ada di karat yang mana ya, atau yang menentukan grid-nya nih ya. Hanya ada beberapa aja yang sampai 3. Jadi karatnya antara 0, berapa ini, 0,2 mungkin ya, sampai dengan 2,6 ya, walaupun di sini ada yang kecil 3 sini. Nah, bisa juga ditampilkan dengan menggunakan ada plotnya, yang jadi tidak semata-mata diagram batang ya, namun kita bisa menarik plot ya, untuk bisa memberikan gambaran lebih halus ya. Nah, dan ini kita bisa pisahkan ya, berdasarkan grid-nya tadi. Berdasarkan warnanya ya, kemudian berdasarkan harganya ya. Kriteria potongnya ya, ideal, premium, very good, good dan fair. Nah, kemudian kita bisa lakukan analisis terpisah ya. Yang potongnya, cara potongnya yang ideal ya, kemudian ada warnanya, pilihan warnanya. Kira-kira yang paling mahal memang yang warna yang ini ya, yang G ya. Untuk semua jenis potong. Nah, kemudian juga kita bisa load ini ya, data yang ada di Seaborn ya, ini data-data contoh ya, untuk memplot weight ya, berat dan mileage ya. Jadi mileage itu adalah mileage per G ya. Dalam hal ini adalah galon ya. Jadi berapa mil kendaraan itu dapat berjalan ya dengan 1 galon bahan bakar ya. Untuk satuan untuk nilai ekonomis ya dari bahan bakar ya. Nah, logikanya kalau mobilnya berat ya, besar ya, tentu dengan 1 galon itu hanya mencapai jarak yang pendek ya, sehingga MPG-nya rendah. Yang mobil ukuran besar, MPG-nya rendah, sehingga dengan 1 galon hanya jarak pendek yang bisa ditempuh ya. Nah, namun kalau weight-nya kecil ya, kendaraannya kecil, tentunya akan melonjak tinggi ya, miles per galonnya. Jadi dia bisa melintas jalan yang jauh lebih besar ya, maksudnya jarak yang lebih besar. Kemudian untuk tampilan, ini tampilan dari sini ini. Ini kan terlalu detail mungkin ya, bintik-bintik dots seperti ini. Nah, bisa juga dibuat seperti ini ya. Shade ya, atau mungkin menggunakan lambang ya, segi 6 ya, kemudian tiap segi 6 ini ada maknanya, warnanya tertentu. Ya. Nah, kemudian hal yang lain juga, ini juga contoh dataset yang ada, itu dataset penerbangan ya, flights. Nah, ini menggunakan 3 parameter yang diamati. Jadi bulan, kemudian tahun, dan jumlah penumpang. Ya. Nah, jumlah penumpang. Nah, ini kalau kita melihat, ini kan pesawat model lama ya, jadi tahunnya tahun lama ya, tahun
1949 ya, sampai dengan tahun 1960 ya. Nah, ini cara memaknainya gimana ya, dari tabel seperti ini, dari apa, heat map ya, visualisasi heat map seperti ini ya. Nah, ini kita lihat 1949 itu karena apa, suasana saat itu habis ya, baru saja selesai ya Perang Dunia Kedua ya, sehingga ekonomi belum begitu membaik ya, sehingga jumlah penumpang di pesawat itu sangat kecil sekali ya. Nah, ini gelap semua. Nah, ini berangsur-angsur kondisi perekonomian membaik ya setelah Perang Dunia Kedua selesai. Ya, maka kita lihat mulai tahun 1955 ya, 10 hampir 10 tahun ya, sejak perang itu selesai 45 kan, 45 46 selesai. Nah, ini sudah kelihatan ya pola normalnya. Jadi ini karena ini studinya di di barat ya, mungkin di Amerika, sehingga orang mulai pergi ya, liburan ini saat bulan-bulan Juni sampai Agustus ya, karena musim panas ya. Jadi kalau musim panas di sana kan panas sekali ya, sehingga aktivitas sekolah atau kerja mungkin akan berat ya, karena suhunya sangat tinggi sekali ya, panas ya, tidak nyaman sebenarnya, sehingga diarahkan untuk libur ya. Jadi ada liburan musim panas. Nah, sehingga kita melihat setelah 1955 ya, mungkin setelah 10 tahun terlewati ya Perang Dunia Kedua, ini ekonomi sudah mulai membaik, sehingga terlihat polanya pada bulan-bulan Juni dan Agustus. Nah, ini jumlah penumpang pesawat yang mungkin didominasi oleh orang berlibur. Nah, ini makin banyak, makin besar perang. Nah, sedangkan yang lain, yang Januari, Februari, Desember, mungkin ada yang menggunakan namun tidak seramai ini, karena kan musim dingin. Musim dingin orang enggan untuk pergian ya. Musim panas, cuaca yang cerah, ini memang cocok untuk berlibur di sini, sehingga ini jumlah penumpang yang baik. Nah, bagaimana kalau kita melakukan clustering berdasarkan parameter-parameter yang ada ya. Nah, misalkan di cluster berdasarkan yang kiri tadi adalah berdasarkan bulan ya, berdasarkan bulan, dilihat ya mana yang kira-kira paling tinggi ya, peaknya paling tinggi. Nah, ini terlihat untuk semua tahun memang bulan Juli dan Agustus ini relatif lebih terang ya, walaupun yang sangat terang di sini. Dan yang Februari, Januari ini relatif memang lebih gelap ya. Dan November, Februari, Januari. Karena ini memang puncak-puncaknya musim dingin ya. Nah, kemudian kalau di klaster berdasarkan tahun ya. Nah, ini kita lihat tahun ini yang memang kecil ya, yang memang 4950 ini memang dekat ya, Perang Dunia Kedua ini, maka paling sedikit. Nah, kemudian yang paling banyak, nah ini sudah makin jauh ya dari kondisi perang, yaitu 59 dan 60. Nah, lebih terang dibandingkan yang lain. Dan kalau ini kombinasi dua-duanya ya, bulan dan tahun, sehingga yang daerah sini pojok-pojok kiri atas ya, ini adalah kondisi di mana paling sepi ya penumpangnya. Jadi sudah bulan Januari, Februari, November musim dingin, dan setelah perang ya. Nah, beberapa tahun setelah Perang Kedua ya. Sehingga ini memang paling paling gelap ya, karena jumlah
penumpangnya sedikit ya, jadi orang aktivitasnya kurang ya, aktivitas bisnis, aktivitas wisata dan sebagainya. Nah, namun yang paling tinggi, nah ini tahun 59 dan 60 paling jauh ya, paling terkini, dan bulannya adalah Juli dan Agustus. Ini paling tepat. Nah, ini kombinasi dua-duanya ya, tahun dan bulan. Nah, ini pada implementasinya kita bisa mengubah ya, parameter-parameter di sumbu X ya, sumbu X atau sumbu Y ya, Y. Kemudian juga nilai atau warna dari item-item data yang ada di sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya juga. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ya, kapan kita harus menggunakan semacam bentuk dari charter tertentu, Pak? Jadi, Ya. Kapan kita harus menggunakan suatu bentuk dari suatu charter tertentu, Pak? Maksud saya itu apa perbedaannya? Kapan kita harus pacar atau kapan kita harus menggunakan pacar? Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Mas Wisesa. Oh ya, Pak, suara saya sudah jelas belum ya, Pak? Maaf, saya di luar. Ya, sekarang bagus. Oh ya, saya mau tanya itu, Pak. Kapan kita harus menggunakan suatu bentuk dari suatu charter? Saya kapan kita harus menggunakan pie chart atau kapan kita harus Oh ya. Ya, memang pilihan pilihan grafik untuk visualisasi itu sangat banyak sekali ya, sangat beragam. Nah, kapan kita harus menggunakan yang apakah tipe yang bar tadi ya, bar chart atau yang pie chart atau yang tree map. Nah, itu dan tidak ada kaidah yang sifatnya baku ya, jadi tergantung di mungkin tergantung audiens ya, kira-kira audiensnya kalau memang ingin melihat lebih detail dari sisi tren ya, mungkin lebih cocok yang bar chart tadi ya, atau yang di plot ya, sehingga itu ada nampak ini progressionnya ya. Nah, tapi kalau ingin melihat misalkan berdasarkan distribusi ya, jenis mana yang paling banyak ya, nah, mungkin tidak perlu dibuat plot yang time series tadi ya, atau misalkan parameter tadi ya. Mungkin kita gunakan tree map misalkan. Ya, sehingga kita bisa melihat secara langsung proporsi bagian mana atau kelas mana yang paling besar ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu bisa dilihat secara cepat ya. Jadi kalau misalkan kita presentasi berbagai hal ya, banyak item, banyak data-data yang ingin kita tampilkan atau analisis yang ingin kita tampilkan, nah, itu bisa kita pilih kira-kira mana yang orang sekali melihat itu langsung paham ya, maksudnya apa. Itu mungkin kita perlu rumuskan ya, maksud kita ingin menjelaskan dari sisi apa ya, baru nanti kita pilih tipe chartnya yang mana. Karena sekarang dengan aplikasi komputer variasi bentuknya sangat banyak ya, dan jumlah data yang diolah
yang dalam jumlah ribuan juga tidak masalah. Jadi semua bisa tervisualisasi dengan baik. Ada lagi? Silakan. Oke, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Kalau tidak salah, saya coba cek lagi ya. Sebenarnya saya masih ada 1 atau 2 pertemuan lagi yang mungkin harus digantikan ya jadwalnya. Ya. Nanti mungkin saya mohon jadwal di luar hari Jumat ya. Mungkin nanti saya akan infokan lebih lanjut. Ya mungkin seperti itu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya pertemuan kita kali ini. Ya. Sekian, terima kasih. Setelah nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya. Saya tutup ya.